mentok di ide ya pasti, karena memang untuk di dunia konten itu butuh orang kreatif, dan orang kreatif nggak bisa direkrut dan in-house kebanyakan ya, karena lebih enak nge-vendor. Karena kalau misalnya Laui ibaratnya punya produk ngerekrut konten kreator, dia nggak bisa sendiri, ibaratnya harus punya partner. Oke, kita bicara itu, dia pun harus nyediain laptopnya, harus nyediain kameranya, itu kan lumayan, di 20 juta 50 juta harus keluar tuh untuk alat gear dan segala macam. Apalagi ngegaji, nggak mungkin dia mau di 3 juta gitu. Kita bicara lah 3 juta, 2 orang udah 6 juta. 6 juta kalau misalnya dia nge-vendor ke kita, 6 juta udah dapat 2 bulan ibaratnya. Ke kita mah 3 juta teh dia udah nggak usah mikirin apa-apa, ide udah dari kita gitu. Ibaratnya kan kayak ibaratnya gitu. Kita udah set plan lah buat gimana caranya keluhan dia terpuaskan kita atau bikin solusinya gitu kan, tersolusikan. Kayak gitu. Membantu lah seenggaknya. Bener. Gitu. Nah, dan jadi balik lagi ke tadi dari GGD endorse, ibaratnya dari ngepromosiin tuh ya set energi kan, ketika kita ngepromosiin dia dan dia butuh bantuan, ketika ngobrol pun nyambung, ternyata oh ternyata Kang GGD bisa ngelola sosial media, yaudah tuh pengelolakin. Iya. Ada trust juga ya, kepercayaan. Jadi tadi gratis malah dapat project anu sabulan 3 juta. Itu mah ayeuna sabulan aya 10 produk anu kitu. Kali 3 geus 15 juta gitu. Dan kita nggak harus kerja, kita nggak harus GG yang kerja gitu. Kan GG ada tim yang khusus buat kayak kontennya. Mungkin Kang GG punya idenya kayak gini, sok eksekusi kayak gini gitu kayak kan. Gitu. Yang penting kita udah tahu nih kebutuhan klien itu apa aja gitu. Keluhan klien itu kayak misalnya ya kita tuh bukan sekedar kayak dia punya produk, oke kita buatin konten. Enggak, tapi kayak oke dia punya produk, oke kita treatment nih. Oke, gimana ya caranya biar kita bisa menyampaikan produk dia, value dari produknya, pesan apa yang mau disampaikan sama perusahaan ke customernya gitu. Bisa kita mungkin kalau bonus ya, kalau misalkan alhamdulillah kalau misalkan terselesaikan sesuai dengan owner yang minta ke kita. Tapi seenggaknya kita memaksimalkan dengan kemampuan kita supaya permasalahan dia terbantu kayak gitu ya. Benar, karena mungkin untuk ngobrol dunia konten tuh ya bicara tentang dunia brandingnya. Ya karena marketing sama branding memang satu job desk tapi beda tuh. Karena kalau marketing itu udah pasti konversinya penjualan kan. Tapi kalau branding itu belum tentu. Karena branding pun kan salah satu strategi marketing. Dari strategi marketing itu sendiri kan ada 2 tujuan. Pertama dia naikin penjualan, kedua dia naikin awareness, brand awareness. Jadi gimana caranya orang ingat ketika misalnya pengen seafood ke AS Seafood misalnya. Oh iya. Itu awareness kan. Gimana caranya jadi awareness. Kalau awareness udah pasti naikin penjualan, udah pasti nanti goalsnya penjualan. Tapi kalau penjualan belum tentu orang aware gitu. Iya. Belum tentu orang ingat gitu. Ketika oke nih dia bikin konten itu langsung ke penjualan, belum tentu dia repeat order gitu. Iya, belum tentu kayak beli lagi kayak gitu ya. Nah makanya branding itu perlu, karena untuk ngeset kadang gini, ketika kita nge-brand awareness, ketika kita bikin konten nge-review atau misalnya endorse dan segala macam, konten itu naik nih di awal bulan atau di tengah bulan, jaheng minggu rek itu deui. Benar. Urang ngali kontennya di save kan, di save misal di save pas weekend atau pas punya uang awal bulan pas gajian, yang jajan bingung kan. Bingung. Pasti mau inget dong. Iya. Tapi ketika udah di save kontennya, ninggalin kemarin namanya udah di save. Wae sih karek kembali ieu gitu. Nah, eta kan makanya konversinya enggak, branding tuh enggak langsung ke penjualan, bisa jadi bulan depan, bisa jadi minggu depan gitu. Salah satunya itu sih. Kang, kalau balik lagi nih ke Mobile Legends. Jauh bisa. Kan itu juga nggak apa-apa Kang. Buat saya juga ada ya mungkin kan setiap kreativitas tuh nggak timbul ataupun di setline kayak gini, tapi nanti di waktu jam berikut atau 5 menit kemudian mendingan gini gitu kan, mendingan gini. Nah saya pengen tahu Kang langkah gitu, ibaratnya kayak kita kan masuk ke Red Ocean itu kan banyak sekali nih kan pesaing lah, kita tarung lah ibaratnya gitu. Langkah untuk awal supaya biar langsung up ataupun langsung enak gitulah dilihat ataupun bisa narik konsumennya, itu kira-kira langkah dari Kang Gigi gimana? Pertama tadinya